harus dicermati oleh umat Islam. Potret masyarakat umat Islam terhadap Ramadan. Nih karena kita orang Betawi nih, saya pakai gaya Betawi aja deh. Orang Betawi punya ucapan begini nih, bagi orang-orang yang payah, di awal-awalnya cakep, pertengahannya udah mulai mundur, di ujungnya cemen. Di ujungnya cemen. Orang Betawi bilang, emang umat Islam terhadap Ramadan doyan nyicip ogah ngabisin. Doyan nyicip ogah ngabisin. Ramadan bukan makanan di atas meja makan lalu kemudian yang bisa kita ambillah yang ini tinggalin yang ini sendok yang ini gue mau suap nggak bisa begitu. Hari-hari Ramadan semuanya sahabat tuh orang-orang soleh begitu. Makanya kalau ini tahun maksimal kita insya Allah besok 1447 Hijriah. Ramadan yang akan datang begitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, karena kita punya kemaksimalan di tahun ini, standar yang Allah lihat adalah Ramadan tahun ini, maka tahun yang akan datang begitu kita minta dikabul lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita bersyukur dengan modal yang Allah berikan Ramadan tahun ini, kita manfaatkan secara baik dan benar. Tapi kalau standarnya tahun ini payah kita. Udah 5L. 5 lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Gak ada gairah lagi. Lihat aja. Saya mau tanya nih, Pak Haji Sahlan apa ketua kayak yang jawab atau jamaah aktif deh. Yuk, sekarang berapa saf sholat tarawih di Darut Taibin? Enggak kompak loh, jawab berapa? Hah? 2, kadang-kadang 3. Satu safnya berapa banyak orang? 16 kali 2 berapa? 32. Sekarang perbandingan yang saya pengen tanya. Pas lagi Jumat malam Sabtu, awal tarawih perdana kita, berapa banyak orang yang masuk ke ruang utama sholat sampai di pelataran selasar kanan kiri sampai belakang penuh. Pada kemana batang hidungnya sekarang di pada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka aja hordengnya, Bu. Itu namanya cuma ngintip, ablakin aja, ablakin. Malu-malu ya. Ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lebih kenceng jawab salam yang kedua berasanya. Ya Bu. Bu. Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Yang jawab saya punya salam, saya doain Ramadan banyak duit. Agak kencengan aminnya sih emang dari jawab salamnya. Lempengan duit kenceng pokoknya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Angkat dong tangannya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Udah turunin Bu tangannya, udah selesai doanya. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama yuk kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Segenap pujian hanya milik Allah dan uraian kalimat sanjungan pun hanya kita alamatkan kepada Allah, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana. Allah yang telah berikan kepada kita nikmat iman. Yang paling mantep nih, nikmat. Buat apa hidup berkepanjangan kalau nggak ada keyakinan bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, Quran sebagai pedoman? Nggak ada arti. Nggak ada arti. Allah yang tancapkan pula selain daripada iman adalah nikmat Islam. Bahkan hidup kita di pagi hari ini diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya. Lantaran ada 4 kenikmatan utama ini, nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, sehingga apa saja yang Allah perintahkan untuk kita mudah untuk kita jalanin. Karena ada iman, Islam, hidayah dan taufik, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serasa nggak sulit untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Ini karena ada iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Bukti nyatanya saat Allah panggil untuk kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Raga kita tergerak. Kaki kita nggak perlu lagi dikomando, langsung langkah. Koko jamret pakai, kain kita serebet. Peci kita cari, kita serang-serangin di kepala kita. Berangkat ke mushola Darut Taibin. Itu karena ada iman. Itu karena ada Islam. Itu karena modal yang diberikan oleh Allah berupa hidayah dan juga taufik. Memang kalau nurutin mata enakan. Nasi masuk ke perut, naik ke mata, senderan, rebahan. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Enakan begitu. Habis sahur paling enak ngapain? Turun, tidur paling enak. Tapi karena Allah yang panggil, Allah pinjem pita suara sang muadzin kita tadi. Tapi pemilik panggilan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada iman berfungsi sesuai dengan kerjanya nih iman, menggerakkan hati sang empunya. Kita berangkat ke masjid, kita berangkat ke musola, kita tunaikan 2 rakaat sholat subuh kita. Kita sempurnakan dengan kunut kita. Seolah-olah kita yang sholat pada pagi hari ini kita absen diri di hadapan Allah. Kata orang kerjaan kantor, fingerprint di hadapan Allah. Ya Rabb, kami masih menjadi pengabdimu. Ya Allah, kami masih menjadi orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Ya Allah, persaksikan kami masih menjadi mukmin dan muslim, muslimah dan mukminah. Kami masih menjadi hamba-hambamu. Tuh, kita sholat tadi menjadi satu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah hambanya Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya. Lantas apa yang kita harapkan? Harapan besar kita adalah satu, mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik ini tidak luntur sirna musnah binasa pada sampai pagi ini saja. Mudah-mudahan terus berkelanjutan, terus berkesinambungan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik ini. Sampai kapan kita mintakan kepada Allah? Sampai maut menjemput, sampai ajal kita datang masing-masing, sampai makhluknya Allah yang bernama malaikat Israel yang disetting oleh Allah, sang pemutus kenikmatan dunia, datang dan bertandang di tapal batas akhir kehidupan kita, di hari kematian kita. Masih kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan
di hari kematian kita Allah masih tancapkan iman, Islam, hidayah dan taufik untuk kita, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan tetap iman, borong amal soleh, tempat kembali pulang kita disiapkan oleh Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tancapkan niat. Kita baca niat i'tikaf. Mudah-mudahan kebersamaan kita dan juga perkumpulan kita di Musalla Darut Taibin ini insya Allah membuahkan hasil pahala yang banyak. Nilai kebaikan argo terus mengalir. Dan kita berdoa mudah-mudahan selama keberadaan kita di dalam musalla ini, jaminannya adalah aman selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Kita tancepin niat, alhamdulillah, dimulai sama Allah. Argo kita terus jalan terus, kebaikan kita terus dialirin sama Allah, nilai kebaikan kita terus dikucurin di atas ubun-ubun kepala kita. Ustaz, kalau begitu kita iktikaf di dalam rumah Allah, kebaikan dikucurin di atas kepala kita, ubun-ubun kita, berarti kalau gitu besok-besok kita masuk musola bawa baskom Ustaz buat nadangin. Nggak perlu. Biar nanti masuknya ke rekening akhirat kita. Kita nikmatin di alam barzah kita masing-masing. Insya. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para hadirin dan hadirah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus teristimewa kepada ketua DKM kita, Dewan Kemakmuran Musalla Darut Taibin, Insinyur Haji Murtani MM, didampingi dengan Bapak RW kita, Pak Wahab, yang Masya Allah saban puasa menjelang Idul Fitri selalu bawa parsel ke rumah orang tua saya, Abu ya. Saya sampaikan begini, mudah-mudahan ya tahun jangan lupa gitu maksudnya. La haula wala quwata. Dia biasanya didampingin ame jagoannya Noval. Sehat Noval ya Pak RW? Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarganya dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Narah hubung saya Bapak Haji Sahlani yang Masya Allah dari beberapa bulan yang lalu udah minta, lalu kemudian di pekan ini udah terlalu terus mengingatkan kepada saya, mudah-mudahan saya bisa hadir, mudah-mudahan saya bisa hadir. Alhamdulillah, Allah takdirkan bisa hadir juga di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dituangkan oleh Allah, maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga ada sahabat orang tua saya, Abu ya, Pak Haji Jumala, bos Bajai, yang dulu pernah menghibahkan Vespa-nya buat adik saya yang alhamdulillah almarhum. Kita doain mudah-mudahan rezekinya nggak pernah putus dunia akhirat. Allah jaminkan kekayaan dunia sampai akhirat dan keluarganya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga doain semuanya deh pokoknya. Ya, biar pada sehat kita semuanya, Bu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjelang lebaran Allah kirimin 4 miliar ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal. Yang sakit-sakit saya doain mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Yang lagi nggak enak badan mudah-mudahan Allah pulihkan kesehatannya. Yang lagi pilek-pilek Allah angkat pileknya, yang lagi batuk-batuk Allah hilangin batuknya, yang lagi sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Amin nggak? Amin nggak? Mudah-mudahan Allah angkat penyakit matanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Sahlani apa jam berapa ya? Pak Haji Sahlani ya? Hah? Oh, gue langsung cari lontong sayur kalau macam itu. Ya, sampai syuruk aja biasanya sampai syuruk. Syuruk jam berapa nih Bang? Mana dia ada? 5:55. Iya, ntar pokoknya kodein aja ya. Kalau udah jam 5 lewat 55 kodein saya, mudah-mudahan saya bisa tutup nih dengan salam. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan awali pembicaraan subuh pagi ini dengan satu muhasabah, langkah kita untuk mengevaluasi diri kita.
dalam perjalanan ibadah Ramadan kita, hari ini sudah kita memasuki hari yang ke-16. Betul? Malam nisfu Sya'ban kita malam Jumat, tarawih perdana kita Jumat malam Sabtu. Akur? Cocok? Ibu yang ketawa kok ibu. Hari ke-16. Malam nisfu Sya'ban kita malam Jumat. Tarawih perdana kita Jumat malam Sabtu. Masih ingat kan? Jangan sampai lupa. Sebab nggak ada bilangan 16 kalau nggak dimulai dari langkah kaki kita yang pertama, yaitu 1 Ramadan. Biar kita paham bahwa betapa Allah manjakan kita dengan munculnya Ramadan tahun ini. Bukankah ini Ramadan menjadi dambaan kita 2 bulan yang lewat? Bukankah Ramadan ini menjadi impian bagi setiap kita masyarakat muslim? Jauh sebelum datang hari ke-16, 2 bulan sebelumnya Rajab Sya'ban kita punya doa. Doa yang serempak kompak tanpa komando kita baca semuanya. Sebab ilmunya para guru-guru kita ngajarin begitu. Minta berkah Rajab Sya'ban. Minta usia sampai ke dalam bulan Ramadan. Masih ingat nggak tuh doanya? Masih? Gimana bunyinya Pak? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Masih penasaran sama tempe bacem sahur? La haula wala quwata. Allahumma, yang beneran barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, mantep banget nih doa. Dahsyat, luar biasa, istimewa ini doa. Gimana nggak istimewa, gimana nggak luar biasa ini doa. Sebelum datang Ramadan 2 bulan suntuk, kita baca terus-terusan ini doa. Pagi kita minta kepada Allah, siangnya masih kita bermunajat dengan doa yang sama, sore harinya masih kita juangkan dengan doa yang sama. Sepertiga malam bagian terakhir, begitu kita punya kesempatan, celah peluang dibuka sama Allah buat kita qiyam, buat kita tahajud. Setelah zikir sholawat, kita doa, keselip lagi di doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami, kurniakan kepada istri kami, anugerahkan kepada anak-anak kami nilai berkah pada bilangan Rajab dan Sya'ban, ya Allah. Tumpah ruahkan yang begitu banyak, ya Allah, nilai kebaikan sepanjang hari Sya'ban dan Rajab kami. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa bahwa indahnya Ramadan saat ini bisa kita nikmati disebabkan karena doa kita di 2 bulan yang lewat. La haula wala quwata illa billah. Sampai di ujungnya doa kita minta, ya Allah, saking nikmatnya kami beribadah, kami sembah Engkau pada bulan Ramadan seperti tahun yang lalu, maka perjumpakan lagi kami ke dalam bulan Ramadan tahun ini. Itu yang kita minta Pak kepada Allah. Makanya begitu istiqomahnya kita, tulus, ikhlas, murni kita punya hati berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, maka sadar ataupun tidak, diakuin atau tidak diakuin, bahwa doa yang kita baca dari awal Rajab sampai jelang Ramadan itu adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan amin, udah alhamdulillah. Ramadan belum menjadi impian, sekarang udah menjadi wujud kenyataan. Itu artinya doa kita melangit ke hadapan Allah. Allah izinkan, Allah kenankan doa kita. Ini saya angkat begini supaya setiap kita punya rasa syukur yang gak boleh luntur. Kadang kan kita begitu, dikasihnya sama Allah berkali-kali, tapi syukurnya lewat mulu. Betul? Betul? Makanya saya ambil langkah pertama, perangkat lunak dalam pembicaraan ini belum materi ini. Belum materi. Perangkat lunak nih, saya ambil evaluasi diri kita, muhasabah diri kita, bahwa dulu kita pernah memperjuangkan satu doa, dan doa ini ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan usia kita sudah menapaki hari ke-16. Alhamdulillah.
Lantas kalau Allah sudah kabul doa kita, Ramadan bukan lagi impian dan dambaan, tapi sudah menjadi kenyataan. Usia kita sudah 16 hari di dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tahun ini artinya Allah telah pertemukan kita lagi dengan bulan suci Ramadan. Mana kemaksimalan kita dalam kegiatan dan amaliyah Ramadan? Itu yang menjadi pertanyaan yang setiap kita wajib mampu menjawabnya secara baik dan benar. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Bu, jamaah, alhamdulillah. Kita nggak boleh jadi orang-orang yang pandai berdoa tapi nggak cerdas dalam mensyukuri apa yang kita minta kepada Allah. Kemudian doa itu menjadi wujud kenyataan. Jangan sampai. Mintanya Ramadan, sedep banget. Di Rajab Sya'ban dia baca senandung itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami Rajab Sya'ban, ya Allah, sampaikan usia kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, ya sia-siakan itu waktu. Dia nggak ambil manfaat secara maksimal itu setiap perguliran waktu, detiknya Ramadan. Padahal Masya Allah, Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat baru masuk bulan suci Ramadan di hadapan para sahabat, Rasul langsung menyampaikan, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian, hei sahabat-sahabatku, satu bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang besar, dibesarkan oleh yang maha besar. Bayangkan Ramadan. Gak ada orang-orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah, gak ada orang-orang saleh, orang-orang yang sangat memiliki konsentrasi pada keimanan dan keislamannya, melainkan dia minta kepada Allah usia yang panjang hanya untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita maksimalkan? Mintanya sedep Ramadan kita di awal-awal Rajab sampai Sya'ban. Begitu dikasih Ramadan, subuh dia ke masjid, dia ke musola, dia sholat. Begitu selesai dia sholat, kan paling cakep habis selesai bubaran sholat subuh, atau kita tunggu isyraq sampai pulang kita ke rumah, kan buka Quran Pak, enak banget. Betul? Kalau bukan di dalam bulan Ramadan, ya kapan lagi kita cinta Quran? Umat Islam ini mayoritas umat Islam, dominan, saya katakan dominan. Cinta kepada Al-Quran kan sebatas musim Ramadan doang. Kadang-kadang di luar Ramadan nggak kesentuh Quran kita. Ustadz enak aja kalau ngomong, jangan sampai begitu dong. Saya baca Quran, baca Bapak Quran, iya. Kapan Bapak baca Quran yang sampai berkali-kali hatam sebagaimana Ramadan? Saya baca, Ustadz kapan? Ntar nunggu tetangga ngundang 40 harian. Itu juga yang kita baca, Yasin lagi, Yasin. Betul Pak? Betul Bu? Baca Al-Quran, dia pulang subuh langsung ditarik ke selimut lagi. Dibangunin sama azan subuh, azan zuhur. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Dia bangun, bergegas ke musola Darut Taibin lagi. Begitu selesai bubar sholat zuhur, dia balik ke rumah, dicari guling lagi. Balik lagi asar. Begitu selesai asar, orang-orang pada ngabuburit, ada yang buka Quran lagi, ada yang putar tasbih lagi, ada yang cari yatim, dia pengen santunin yatim. Pokoknya amaliyah Ramadan. Dia tidur lagi Pak. Begitu bangun-bangun kucek-kucek mata, dengar orang di masjid, di musola, asyhadu an la ilaha illallah, pas jam 18.00, tinggal 8 menit lagi buka. Kok cepet banget waktu? Bukan cepet aja jalan waktu, lo yang turuk maning. Betul Pak? Mintanya Ramadan biar datang, biar muncul, biar menjelma pada kehidupannya. Dikasih sama Allah Ramadan, tapi dia nggak maksimalin. Nih orang-orang yang payah pada soal Ramadan. Ramadan bisa menjadi anugerah kalau pandai kita memanfaatkan setiap waktu yang bergulir pada bulan Ramadan. Tapi Ramadan bisa jadi fitnah untuk siapa? Mereka yang menyia-nyiakan waktu-waktu Ramadan. Awas, hati-hati. Jangan setiap dikatakan Ramadan anugerah. Enggak. Anugerah iya bagi siapa? Yang rajin ibadah, sholat 5 waktu di musola.
waktunya kerja, kerja, waktunya cari duit, duit, dagang, dagang. Tapi waktunya dipanggil sama Allah, dia datang, dia absen sama Allah, dia jemput panggilan Allah. Amalia Ramadan dikerjakan, tapi fitnah itu Ramadan apabila ada orang-orang yang nggak pandai dan cerdas memaksimalkan bulan suci Ramadan. Ini poin yang pertama. Bu, mudah-mudahan sih 15 hari yang udah lewat nih, kering dan kurang amal kita bisa kita tambahin di hari ke-16 dan di hari-hari mendatang. Insya, makanya setiap harinya bergulir, itu seharusnya muhasabah diri. Orang cerdas, kata Nabi, orang cerdas bukan orang yang kelar S1 lalu kemudian lanjut S2, Pak, bukan. Kelar dia susun skripsi, dia daftar lagi untuk S2. Pada perjalanannya, dia susun tesis, selesai susun tesis, dia ngajuin lagi program doktoralnya. Begitu selesai program doktoral, dia kejar lagi, biar ada depan namanya PROF. Udah paling tingkat tinggi itu. Lalu kemudian akhirnya orang dikatakan cerdas yang demikian, kata Nabi, enggak. Versi Nabi, orang cerdas itu adalah orang yang cuma 2 ciri dan tandanya. Indikatornya enggak banyak, 2. Siapa yang pertama? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai memuhasabah dirinya. Dia introspeksi dirinya. Hari ini hari ke-16. Hari ke-15 banyak nggak ya waktu gue yang terbuang? Kira-kira hataman gue udah berapa kali ya selama 15 menit? Kan udah perjalanan setengah berarti nih. Betul, Pak? Perjalanan udah setengah. Yang kita pikirin hari-hari depan, mudah-mudahan kekurangan dan kekeringan amal kita yang lampau bisa kita tambal di hari-hari yang akan datang. Betul? Sebab kalau udah mendekati hari-hari mau masuk Idul Fitri, udah deh banyak uplak urusan kita. Betul? Cari berapa potong baju lebaran, ntar gimana ketupatnya, sayur godoknya gimana, banyak pokoknya deh. Mau ngapur rumah dulu dan lain-lain. Yang kemarin sudah lewat, evaluasi dulu, tancapkan supaya ada peningkatan kemajuan pada nilai ibadah Ramadan kita di masa-masa mendatang. Insya ini yang harus dicermati oleh umat Islam. Potret masyarakat umat Islam terhadap Ramadan. Nih karena kita orang Betawi nih, saya pakai gaya Betawi aja deh. Orang Betawi punya ucapan begini nih, bagi orang-orang yang payah, di awal-awalnya cakep, pertengahannya udah mulai mundur, di ujungnya cemen. Di ujungnya cemen. Orang Betawi bilang, emang umat Islam terhadap Ramadan doyan nyicip ogah ngabisin. Doyan nyicip ogah ngabisin. Ramadan bukan makanan di atas meja makan lalu kemudian yang bisa kita ambillah yang ini tinggalin yang ini sendok yang ini gue mau suap nggak bisa begitu. Hari-hari Ramadan semuanya sahabat tuh orang-orang soleh begitu. Makanya kalau ini tahun maksimal kita insya Allah besok 1447 Hijriah. Ramadan yang akan datang begitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, karena kita punya kemaksimalan di tahun ini, standar yang Allah lihat adalah Ramadan tahun ini, maka tahun yang akan datang begitu kita minta dikabul lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita bersyukur dengan modal yang Allah berikan Ramadan tahun ini, kita manfaatkan secara baik dan benar. Tapi kalau standarnya tahun ini payah kita. Udah 5L. 5 lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Gak ada gairah lagi. Lihat aja. Saya mau tanya nih, Pak Haji Sahlan apa ketua kayak yang jawab atau jamaah aktif deh. Yuk, sekarang berapa saf sholat tarawih di Darut Taibin? Enggak kompak loh, jawab berapa? Hah? 2, kadang-kadang 3. Satu safnya berapa banyak orang? 16 kali 2 berapa? 32. Sekarang perbandingan yang saya pengen tanya. Pas lagi Jumat malam Sabtu, awal tarawih perdana kita, berapa banyak orang yang masuk ke ruang utama sholat sampai di pelataran selasar kanan kiri sampai belakang penuh. Pada kemana batang hidungnya sekarang deh pada? Pulang kampung. Nggak semuanya pulang kampung. Pada kemana dia? Doyan nyicip ogah ngabisin.
Begitu dia minta besok lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami berkah Rajab, berkah Sya'ban, sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Allah bilang, gak sudi gue. Kemarin meminta Ramadan, gue kasih Ramadan. Begitu gue kasih Ramadan, Ramadan nggak dimaksimalin. Akhirnya kita nggak diperkenankan lagi untuk ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena kita kufur terhadap Ramadan kita tahun ini. Na'udzubillah. Saya ini punya amalan agak unik sedikit, Bu, Pak. Amalan saya itu begitu lepas malam nisfu Sya'ban, baik malam itunya atau malam setelahnya, pokoknya sebelum datang Ramadan, saya selalu berkunjung ke rumah Pak RW saya. Saya ketok pintu rumahnya beliau. Saya ketok pintu rumah beliau, saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Rumah Pak RW. Assalamualaikum. Rumah Pak RW saya. Tapi ini jamaah Darut Taibin berarti orang-orang yang udah berilmu semuanya. Alhamdulillah. Sebab yang namanya kita orang Islam itu jatuh, kita punya hukum apabila mendengar orang yang mengucapkan salam, maka fardu kifayah. Segini banyak orang, kalau nggak ada yang jawab tadi waalaikumsalam di sono, akhirnya semuanya jadi dosa kita. Makanya cukup dengan 1-2 orang, segelintir orang jawab, akhirnya yang lain jadi gugur dosanya. Alhamdulillah. Saya beri salam ke rumah Pak RW saya. Tok tok tok, assalamualaikum Pak RW. Belum ada juga jawaban. Nggak lama, dia punya hordeng jendela, dari dalamnya itu kegeser sedikit, melipir ke pinggir. Kelihatan loh ada gerakan dalam rumah nih. Nggak lama akhirnya dia buka itu pintunya rumah Pak RW, ceklek, yang nongol bener Pak RW langsung. Ini dia orang yang saya kepengenin nih ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak RW bilang, ada apa Ustaz? Tumben, kata Pak RW. Mulai ditegur sama Pak RW. Katanya tumben menggarang-garang ke rumah Pak RW saya. Ada apa Ustaz? Pak RW, mohon maaf ganggu waktunya. Iya, ada apa Ustaz? Boleh nggak kita ngerepotin? Kita tanya sama Pak RW kita. Boleh Ustaz, pengen ngerepotin sekali-sekali aja maklum, asal jangan sering-sering, kata RW. Oh, RW saya, jangan pakai ngelirik RW kita. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ada apa Ustaz? Begini Pak RW, saya kemari dengan satu niatan. Tolong berikan kepada saya berkas atau data warga yang mati meninggal dunia dari bilangan 1 Rajab sampai gini hari dalam perjalanan menuju Ramadan meninggal dunia. Berapa banyak kira-kira Pak RW warga kita yang mati meninggal dunia, wafat dan mangkat? Pak RW diem, persis kayak jamaah nih sekarang lagi melawak begini. Sepertinya sedang mencermati. Dia lagi pahamin 1 Rajab sampai gini hari warga kita yang meninggal, warga Kampung Melayu, Bu. Saya tinggal di mana? Kampung Melayu Besar saya. Kampung Melayu Besar nih alamat saya nih. Kampung Melayu Besar, Gang Masjid 2. RT-nya 03, RW-nya 01. Nomor 7A. Kelurahan di Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Provinsi saya DKI Jakarta. Kewarganegaraan Indo. Kode posnya 12830. Kali ada yang mau catat silahkan aja, maksud saya gitu. Status kawin udah. Bini hatu anak 2, bini hatu anak. Jangan dibalik. Alhamdulillah. Begitu mencermati langsung ke dalam lagi Pak RW. Nggak lama muncul Pak RW lagi. Tapi dia bawa di pegangan tangannya itu ada berkas. Begitu sampai di hadapan saya langsung nyodorin Pak RW, Nensat. Begitu disodorin akhirnya refleks tangan saya nerima, langsung saya ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lembar data warga yang meninggal dunia dari perjalanan 1 Rajab sampai Sya'ban, persis di malam nisfu Sya'bannya. Ternyata ada 7 masyarakat muslim di kampung kita nih meninggal dunia, gugur pada perjalanan menuju Ramadan. Tanyalah Pak RW saya ini, Ustadz kira-kira kebutuhannya untuk apa dengan data ini? Saya jawab Pak RW, ini untuk self reminder saya Pak RW. Apa Ustadz? Self reminder.
Pak, Pak, hei. Ini kalau saya bilang self reminder, orang-orang mentas paham nggak nih? Tahu nggak self reminder, Bu? Pengingat pribadi. Pengingat pribadi. Maksudnya gimana, Ustadz? Ini saudara muslim kita, Pak RW, yang meninggal dunia, padahal dia punya doa sama kayak doa kita. Dia punya harapan kepada Ramadan sama seperti kita punya harapan kepada Ramadan. Doa mereka sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita juga baca doa itu, iya, ngangguk-ngangguk tuh RW. Dia kepengen usianya sampai ke dalam bulan Ramadan, harapannya demikian. Kita juga sampai gini hari kita masih berharap Ramadan datang. Tapi satu pembedanya Pak RW, apa dia Ustaz? Pembedanya dia punya doa nggak diizinkan, nggak dikenankan oleh Allah, tapi doa kita sampai saat ini alhamdulillah mendekat kepada Ramadan. Artinya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh makanya Bu, jangan main-main dengan nikmat Ramadan kita yang sekarang. Makanya saya ulang kembali, saya tandesin lagi. Ini Ramadan bisa jadi anugerah buat kita, atau boleh jadi pilihannya anugerah berubah menjadi fitnah ini Ramadan. Kalau Ramadan kali ini gagal, kita tidak berhasil memanfaatkan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini potret masyarakat umat Islam. Saat penyambutan cakep, mewah, meriah. Wah, pokoknya semarak giat Ramadan kita. Tapi begitu sudah lewat pekan awal, masuk pekan kedua, saat ini bilangan 10 pertengahan, sudah mulai surut semangatnya umat Islam. Padahal Rasul yang memberikan contoh tidak demikian. Justru di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gaspol, jangan kasih kendor. Ini kalau pengen ditemain ini begitu aja tuh, tema cakep. Ramadan gaspol, jangan kasih kendor. Betul Bu. La haula wala quwata. Baru masuk materi itu, baru masuk materi itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi apabila sudah mendekati 10 terakhir Ramadan? Yang harus kita pahami. Ambil ancang-ancang, pasang kuda-kuda, siap-siap kita. Sebab nih hari-hari ke-16, ntar malam juga malam nuzulul Quran nih. Betul nggak? Malam apa ya? Nuzulul Quran. Kalau di malam nuzulul Quran, paling enggak 2-3 hari ke depan, udah masuk 10 terakhir Ramadan. Apa yang disampaikan oleh Aisyah saat sahabat bertanya, wahai Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan? Apabila usia Nabi sudah memasuki bilangan 10 terakhir Ramadan. Wahai Aisyah, sampaikan kepada kami apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Kegiatan Nabi apa aja sih kalau 10 terakhir Ramadan? Ini sahabat bertanya kepada orang yang tepat, Pak. Nanya bagaimana Rasul keadaannya 10 terakhir Ramadan, bertanya kepada istrinya Rasul, Aisyah, sang permaisuri cantik pendamping Nabi. Ya, kayak kita, orang terdekat kita siapa Pak kira-kira? Istri, Bu. Bu. Orang yang paling kenal dekat banget sama kita siapa? Lu tuh, enggak akur nih, bapak sama ibu nih. Saya tanya sama ibu, saya tanya sama bapak, siapa orang yang paling dekat sama kita? Bapak sih setia banget jawabnya, istri. Begitu saya tanya yang ibu, Bu, siapa orang yang paling ngerti banget sama kita? Jawabnya orang tua gitu. Anulir ya, yang paling ngerti banget tentang kita adalah suami. Yang ngerti tentang orang tua gimana keadaannya di rumah anak. Yang paling paham tentang tabiat karakteristik pembawaan diri seorang anak ya orang tua. Itu namanya orang terdekat. Itu namanya keluarga. Nanyanya ke Aisyah, pas banget, sahabat. Apa kemudian jawaban Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah masuk bilangan 10 terakhir Ramadan, kata Aisyah, ada 3 kegiatan besar yang dilakukan oleh baginda Rasul. Catat nih Pak nih.
Biar kita bisa pancang nih yang namanya kita punya kuda-kuda. Siap-siapin 3 kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Nabi kencengin ikat pinggang beliau. Dibikin pakem sama Nabi. Ustaz, Nabi kencengin ikat pinggang beliau. Iya. Emang dulu udah ada gesper? Nah, kan pertanyaan begitu. Ya, Bu, iya. Emang udah ada pabrik pembuat gesper? Produksinya apa ya, Ustaz? Nama PT-nya apa? Enggak, Bu, ini kiasan, majazi namanya. Artinya adalah Nabi kencangkan ikat pinggang beliau bimakna atau dengan artian Nabi meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah Ramadannya. Nabi lebih banyak menghabiskan waktu bukan di dalam bilik kamarnya Nabi. Sebagian lagi para muhaddisin memberikan arti dan makna bahwa 10 terakhir Ramadan Nabi nggak jumpai para istri-istrinya Rasul. Nabi beruzlah. Nabi menyendiri. Bersedap-sedapan dan bermesraan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya abis-abisan Nabi beribadah kepada Allah. Kenapa? Dalam pandangan Nabi, ini 10 terakhir Ramadan. Biasanya segala sesuatu apabila kita letakkan unsur kecintaan dan rasa kasih sayang kita kepada satu perkara, maka kan kita nggak akan pernah punya keridhaan untuk kita berpisah dengan unsur tersebut. Betul nggak, Pak? Bu sayang sama Bapak nggak? Ya Allah, begitu banget jawabnya. Bu, Ibu sayang nggak sama Bapak? Sayang, Pak. Bapak cinta nggak sama Ibu? Cinta. Sekarang kalau misalkan umpama, Bapak ngerti, Bapak dikasih tahu, dapat bisikan bocoran dari langit. Pak, istri Bapak usianya tinggal 7 hari lagi, tinggal sepekan. Kira-kira gimana? Yang awalnya ringan tangan, bukan ngasih duit belanja lebihan, bukan. Ringan tangannya dikit-dikit gaplok, dikit-dikit main dulekin aja. Kira-kira langsung drastis nggak harmonis keluarganya? Romantis nggak kira-kira si Bapak? Tuh, tinggal 7 hari lagi ada waktunya. Bu, kalau Ibu dibisikin sama malaikat Israel udah kirim WhatsApp ke Ibu, Sherlock, dia ada di mana? Pengen ngambil ruhnya, nyawa laki kita. Dia dikasih tahu udah tinggal 7 hari lagi laki kita. Bu, kira-kira gimana, Bu? Diservis abis-abisan nggak laki kita? Layani, Bu. Cari lagi lo. Pantas banget mah kalau laki kalau soal beginian. Kira-kira gimana, Bu? Ibu layanin abis-abisan nggak laki kita? Layanin abis-abisan. Papi, mau makan apa, Papi? Pulang kantor, mau mandi dulu atau mau makan dulu? Airnya sudah disiapkan. Ada air yang dingin kalau Papi mau mandi dengan air dingin. Ada air hangat yang kalau misalkan Papi mau mandi dengan air hangat. Atau ada air yang antara dingin sama hangat. Ya, demak-demak dikit deh begitu. Kan kita pasti langsung drastis tuh perubahan sikap kita. Begini Nabi maksudnya. Ramadan, ini kan Ramadan jelas hitungannya. Udah tinggal 10 hari lagi Ramadan. Makanya Nabi bahkan gak jumpai istri-istrinya. Nabi habis-habisan di dalam masjidnya zikir, puji Allah, sanjung keutamaan-keutamaan Allah. Nggak ada waktu pokoknya untuk hahaha. Ini kita kadang-kadang begitu deh. Pak, jawab coba jujur. Mana lebih banyak yang kita pegang? Nih HP kita, HP Quran kita. Alhamdulillah, jujur. Alhamdulillah. Mana yang lebih banyak kita tonton kira-kira? Kajian di YouTube atau lawakan komedi? Mana yang kita lebih sering tonton? Masya Allah. La haula wa la quwata. Kalau ajal mau kita nggak kelihatan, random aja. Kalau Ramadan kan kelihatan. Ngitung almanak aja udah bisa kita. Itu mundur nih 16. Berarti sisanya tinggal 13 hari lagi. Kok nggak 14 Ustaz? Iya, bilangan Hijriah cuma 29 hari. Kalau nanti diistiqmalkan, bilangannya digenapkan sampai 30 hari itu alhamdulillah. Artinya bonus 1. Ini 16 hari sudah. Berarti di depan tinggal 13 hari lagi. 2 pekan lagi, Bu. Kurang sehari. La haula wala quwata. La haula wala quwata.
Makanya ayo deh, yang kemarin udah terparkir sendalnya di masjid Musalla Darut Taibin. Nah, beberapa hari kemarin hilang, malam parkir lagi sendal kita di situ. Yang kemarin udah nggak ketahuan kemana, coba ntar malam datang lagi. Ini suara kita, speaker luar kan ya? Biar denger deh tuh. Iya benar. Kan syiarnya begitu. Speaker ini biar yang nggak datang di ruangan ini, tapi bisa masuk suara speaker ini setiap sudut ruangan rumah-rumah warga sekitar musalla. Alhamdulillah, atau kegiatan besar Nabi yang dilakukan. Mengencangkan ikat pinggang beliau artinya meningkatkan kualitas dan memperbanyak amaliyah Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, wa ahya lailahu. Setelah Rasul kencangkan ikat pinggang beliau, Nabi juga menghidupkan malam-malamnya. Sebab Ramadan pagi harinya, siang harinya, petang harinya itu ibadah puasanya. Kalau malamnya ada qiyamul Ramadan, salat sunnah tarawih. Ada apa lagi? Silaturrahim. Makanya sekalipun biasanya kalau Ramadan ada di mana-mana lingkungan kita nih, khususnya di tempat ada ronda, di setiap RT memang dikalahkan itu. Di sini ada ronda enggak? Enggak ada ronda. Kalau ada niatin keluar malam untuk kita ronda silaturrahim. Niatinnya silaturrahim. Kalau perlu bawa kita punya Quran pocket kita, Quran saku kita, sambil jaga, sambil baca Quran. Enggak ada ustaz Quran pocket, tasbih. Ada di sini yang nggak punya tasbih? Ayo, tunjuk tangan yang nggak punya tasbih. Saya mau kasih tasbih. Gak ada yang mau? Ya udah. Alhamdulillah. Bawa tasbih, putar tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi bukan cuma paginya doang. 1 kali 24 jam Ramadan ini punya daya yang menjadi potensi untuk memperbanyak kita punya akumulasi pahala. Lipatan ganda disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kegiatan amal ibadah Ramadan kita itu berpotensi bisa menumpuk pahala yang banyak. Ini nikmatnya Ramadan. Tapi bagi mereka orang-orang yang nggak ngerti tentang kemuliaan Ramadan nggak bakalan diuber yang kayak begini, nggak bakalan. Makanya rugi di atas rugi. La haula wala quwata. Nabi menyendiri deh, gelar sejadahnya Nabi. Nabi sholat, malam-malamnya diisi dengan sholat Nabi, Masya Allah. Makanya Aisyah melihat, ya Allah, sampai bengkak kaki Nabi, ya Rasul. Kalau bahasa kita, sampai gini-gini amat sih. Balas Rasul, emang kenapa? Apa iya gue nggak boleh ibadah sampai kayak begini banget? Kan gue pengen menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Tuh bahasa Nabi. Kita bersyukur kepada Allah karena usia Allah berikan, bahkan Ramadan Allah hadirkan. Gimana cara bersyukur? Syukur itu apa sih? Adlu syai'. Menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Sehatnya Allah kasih, umurnya Allah berikan kepada kita, Ramadannya Allah hadirkan. Balik pukul buat kita ibadahi Allah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah dengan cara apa? Ibadah. Selesai prinsip Ramadan begitu. Betul Pak? Betul Bu? Insya. Yang ketiga, apa yang Nabi kerjain? Wa aiqadha ahlahu. Ini menarik nih, ini menarik. Tolong pahami nih. Selain daripada Nabi mengencangkan ikat pinggang beliau, Nabi hidupkan malam-malamnya. Yang ketiga, Nabi bangunkan istri dan anak-anak beliau. Aisyah, bangun Aisyah. Ayo. Bangun Aisyah. Salat. Fatimah, kau putri ayah sayang, kau gen ayah. Darah daging ayah ada pada tubuhmu. Bangun sayang, bangun. Dibangunkan semua jajaran keluarganya Nabi. Ada pesan yang tersirat saat Nabi membangunkan keluarganya. Bayangkan, keluarga Nabi, orang terdekatnya Rasul. Nabi ingin titipin pesan. Betul Aisyah, engkau adalah istriku, istri dari seorang Nabi. Tapi bagi engkau, tidak ada jaminan untuk bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabinya ada jaminan surga, Bu Pak.
Baginda Rasul dijamin nggak surga oleh Allah? Dijamin, Pak. Itu keyakinan kita. Gak usah pakai orang punya omongan. Nabi sendiri katanya nggak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Pret. Kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di dalam kitab tersebut hadis yang paling pertama bahkan bunyinya, Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu. Maka saat aku berada di hadapan pintu surga, aku bilang, aku ucapkan, penjaga pintu surga, bukakan ini pintu surga untukku. Fa astaftihu. Minta dibukain Rasul, ini pintu surga. Faqala al-khazin, yang bertugas di depan, malaikatnya Allah bilang, man anta, siapa ente? Datang cering tiba-tiba terus minta dibukain. Apa jawab Rasul? Ana Muhammad. Aku yang dinamai oleh Tuhanku orang yang terpuji, Muhammad. Aku nabi terakhir. Kaget itu petugas. Lantas apa yang diucapkan oleh petugas? Bika umirta alla aftaha li ahadin qablaka. Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Karena mula aku diperintah oleh Tuhanku agar aku tidak membuka ini pintu surga, melainkan engkau yang memulai untuk memasukinya. Lihat, jaminan dari Allah, surga diperuntukkan kali pertama adalah Rasulullah. Mudah-mudahan kita ikut di belakangnya Nabi. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Itu maknanya Rasul bangunkan. Artinya Rasul nggak egoistisme tinggi, Pak, Bu. Nabi mau ibadah, tapi harus melibatkan anak-anaknya juga, istri-istrinya juga. Fatimah, bangun ayo Fatimah. Betul Fatimah, engkau adalah anak dari seorang Rasul dan Nabinya Allah. Aku dijamin oleh Allah surga, tapi untukmu tidak. Istri nggak ada jaminan masuk ke dalam surga, anak Nabi pun nggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Kalau bukan amalmu sendiri yang akan menolongmu, itu maknanya. Indah Nabi. Seorang pemimpin yang bahkan jangankan untuk lawan, jangankan untuk kawan, lawan aja segan, Bu. Tapi Rasul dengan fungsi kepala rumah tangganya tidak menghilangkan status dan juga fungsinya. Pak, kalau di Darut Taibin bikin 10 terakhir Ramadan ada i'tikaf, upayain Bapak jangan berangkat dari rumah masuk ke dalam musola ini sendiri diri, jangan ya. Bawa orang-orang terdekat kita di dalam rumah tangga kita. Bini ajak, anak kita ajak, si sulung kakak ajak, si bontot si adik ajak, punya mantu ajak, WA-in 10 terakhir Ramadan iktikaf di Darut Taibin. Ada nggak Ustaz? Mau tanya, ada ya? Ada. Ustaz, kalau semuanya siapa yang masak sahur? Pokoknya DKM ntar yang insya Allah nyediain. Amin. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Biar mewah megah nih ujung. Bagi kita yang kurang pas, kurang piawai dalam menyambut Ramadan di awal paling tidak bikin perpisahan kita dengan Ramadan ini sangat berkesan. Awalnya udah nggak bagus, di pertengahannya lemah, di ujungnya paling enggak bikin perpisahan itu berkesan. Ini pesan saya. Ini sekaligus juga nasihat buat pribadi saya tentunya. Dibangunin istriku. Sebab ada istri dari seorang Nabi, Aisyah, tidak dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, padahal suaminya adalah seorang Nabi. Dia punya laki seorang Rasul, orang pilihan Allah. Siapa Pak kira-kira? Istri siapa yang Allah jadikan pendamping seorang Nabi, tapi Allah tetapkan tuh istri jadi orang-orang yang menghuni neraka? Istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut. 2 orang tuh perempuan. Dalam surat At-Tahrim, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Di surat Tahrim itu Allah punya desisi satu keputusan. Apa kata Allah? Masuklah Anda dua-duanya ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal istri dari seorang nabi nggak ada jaminan. Udah nabinya, suaminya, dia punya fungsi sebagai seorang nabi, sebar luas ajaran agama tauhid. Kalimat la ilaha illallah disosialisasikan kepada umatnya, tapi istrinya membangkang dari ajaran suaminya. Nggak ada yang namanya tiket terusan. Lu kira Dufan? Dufan ada annual pass, tiket terusan. Mau kapan juga kita datang bisa, gratis, betul.
Nah, kita bukan istri dari seorang nabi. Istri dari seorang RW aja udah alhamdulillah. Tapi RW sendiri nggak ada jaminan. Betul Pak RW? Betul. Istri dari seorang ustadz nggak ada jaminan. Yang ngomong nggak ada jaminan, yang dengar nggak ada jaminan. Semua kita masih teka-teki. Kemana tempat berpulang kita? Tapi kita terus berjuang untuk apa? Dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Jangan lupa kegiatan besar Nabi di 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas nilai ibadah Ramadan kita. Yang kedua adalah jangan berikan malam-malam bulan suci Ramadan kosong lempong tanpa yang namanya kita punya nilai ibadah. Pak, Nabi pernah digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi sudah meninggal dunia. Namun sahabat bertanya, bagaimana kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasul saat masuk bulan suci Ramadan di 10 terakhir Ramadannya, Rasul tidur nggak? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidur katanya. Tidur. Berapa lama Nabi tidur? Ternyata rubu'us sa'ah. Apa itu rubu'us sa'ah? Rubu'us sa'ah cuma 1/4 jam. Berapa belas menit? 15 menit. Nabi tidur cuma 15 menit. Beda tipis sama kita ya. Ya diketawa kita nanya, beda tipis nggak kita? Ya Allah, jam 9 kelar kita sholat taraweh, balik ke rumah, buka tutup saji lagi, ada nggak yang gue bisa mindoin? Begitu ya. Begitu selesai kita bobok. Begitu bobok bangun jam 4. Bini kita ngebangunin, bang, makan sahur bang. Sahur. Blas. Ramadan kan cuma datang sekali. Apa salahnya kalau kita korbanin waktu tidur kita selama bulan suci Ramadan? Paling enggak di 10 terakhir Ramadan. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat nggak kira-kira? Baca Al-Quran. Ini maksud kehadiran saya bersilaturahim ke Musalla Darut Taibin untuk mengajak kawan-kawan, saudara muslim saya, untuk bisa mengaplikasikan apa yang dipraktekkan oleh Nabi 10 terakhir Ramadan. Jalankan 3 hal kegiatan besar Nabi. Mudah-mudahan berhasil Ramadan kita. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung karena mendapatkan ibadah Ramadan kita yang maksimal, sehingga derajat takwa masuk pada predikat kita dan kita bisa jadikan sebagai modal untuk kita mengarungi kehidupan di 11 bulan setelah Ramadan nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Jam 6:07. Tadi padahal udah ngelihat semuanya syuruk jam 5:55 dan saya udah pesan minta tolong diingetin, barang antuk nggak ada yang ingetin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah bihusnil Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Biar mati kita nikmat, biar mati kita lezat, biar mati kita sedap, dan kita membiasakan ini kalimat di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah matikan kita mengucapkan dengan kalimat ini. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah taala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Saya Muhammad Iqbal Hakim Tamam.